kakak tadi memberikan layanan bimbingan klasikal, kini kita akan memasuki sesi layanan bimbingan kelompok. Sebelumnya sudah tahu belum apa itu bimbingan kelompok? Nah, jadi sedikit kakak jelaskan, bimbingan kelompok adalah suatu proses pemberian layanan atau bantuan kepada beberapa siswa yang terdiri dari 10 hingga 20 siswa. Nah, dalam bimbingan kelompok di sini kakak sebagai seorang konselor nantinya akan memberikan pemahaman kalian lebih dalam mengenai materi yang akan kakak berikan. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok di sini adalah untuk bisa mengembangkan kemampuan sosialisasi kita serta membantu kalian sebagai anggota kelompok untuk memberikan pemahaman kepada diri kalian sendiri. Oke, setelah pemaparan materi pada bimbingan klasikal, tadi kan kakak memberikan materi mengenai intelijensi. Nah, di sini kakak akan memberikan kalian beberapa pertanyaan yang mungkin ada yang bisa menjawab. Nah, untuk pertanyaan pertama, kakak akan memberikan pertanyaan untuk indikator yang pertama, yaitu kemampuan untuk berpikir atau bertindak secara terarah. Mungkin dari kalian bisa menjawabnya, apa langkah pertama yang kalian lakukan ketika menghadapi suatu permasalahan di sekolah? Mungkin ada yang bisa tangannya? Ketika kalian mengalami masalah, solusi yang kalian lakukan itu apa untuk memecahkannya? Berdiskusi. Oke, ada yang lain? Melapor pada guru. Oke, melapor pada guru. Mungkin adiknya itu? Langsung. Kurang tahu ya. Oke. Nah, di sini kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan banyak cara ya. Contohnya yang pertama seperti adiknya jelaskan tadi, yaitu berdiskusi. Oke, yang pertama ada berdiskusi. Kenapa berdiskusi menjadikan salah satu solusi utama ketika kita mendapatkan suatu permasalahan? Karena ketika kita memiliki permasalahan dengan teman misalnya, karena berbeda pendapat atau berbeda pikiran. Nah, di sana kita bisa membicarakannya dari mana ataupun apa yang menjadi kejanggalan dalam inti dari permasalahan ini. Kita bisa bicarakan dengan baik-baik dan berusaha bersama-sama untuk mendapatkan jalan keluarnya. Lalu yang kedua tadi melaporkan kepada guru. Nah, kalau konteksnya sudah melaporkan kepada guru, berarti permasalahannya sudah cukup parah. Nah, itu merupakan suatu tindakan yang cukup benar apabila kita mungkin menghadapi suatu permasalahan dan kita tidak bisa mengendalikan atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita sebagai seorang siswa memiliki hak untuk melaporkan hal yang memang tidak membuat kita nyaman. Oke, yang kedua, pertanyaan dari indikator kemampuan untuk berpikir secara rasional. Kita kan biasanya di sekolah ataupun di media sosial itu pasti mengetahui berbagai hal informasi tentang update terkini, seperti itu kan. Nah, bagaimana cara kalian untuk meyakinkan bahwa informasi itu benar adanya ataupun informasi itu memang nyata adanya, tidak termasuk informasi hoax? Bagaimana caranya kalian mengetahui bahwa informasi itu memang informasi yang benar? Mungkin ada yang bisa menjawab? Adik itu bisa jawab? Oke, mungkin ada yang jawab secara singkat aja deh. Oke, mencari sumber-sumber terpercaya. Ada yang lain? Oke, mungkin tidak banyak yang mengetahui ya. Nah, untuk solusi untuk menentukan apakah sebuah informasi itu benar atau tidak, seperti yang adik katakan tadi, kita bisa mencari informasi-informasi melewati jurnal tertentu.
Nah, tindakan itu sudah cukup benar dan sudah termasuk tindakan berpikir secara rasional. Nah, untuk pertanyaan terakhir mengenai indikator kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif. Kalian kan di sini baru kelas 10 ya. Nah, awal kalian masuk di sini, gimana cara kalian berinteraksi satu sama lain dengan teman yang sebelumnya belum pernah ketemu atau di awal ketemu? Gimana cara kalian untuk berinteraksi supaya menjadi akrab dengan teman itu? Mungkin dari hobi. Kenalan, so asik juga. Oke. Itu merupakan salah satu cara yang benar juga ya, yang sering kita lakukan juga, yaitu yang pertama kita bisa berkenalan, mengenali satu sama lain, sehingga kita bisa menciptakan lingkungan yang nyaman antara kita dan juga teman-teman kita yang berada dalam satu kelas ini, yang awalnya kita memang belum tahu siapa itu, dari mana itu. Oke, mungkin dari beberapa pertanyaan yang kakak berikan, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Baik, di sini kakak melihat beberapa siswa yang tidak aktif dalam bertanya atau dalam menjawab. Nanti mungkin kakak akan ajak kalian untuk mengikuti layanan konseling kelompok. Nah, untuk itu layanan bimbingan kelompok dapat kakak akhiri. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya dan juga jawaban dari teman-teman semua yang sangat aktif dalam menjawab pertanyaan yang sudah kakak berikan. Baik, akhir kata kakak ucapkan terima kasih. Terima kasih.